Cek. Halo, selamat datang kembali. Di sini saya benar-benar nggak expect ya, channel dengan konten yang sangat nggak jelas ini kok ada jam tayangnya. Ya meskipun retensinya sedikit karena saya tidak mengharapkan retensi juga karena kontennya sangat nggak jelas. Ini hanya rekaman saya untuk dalam pembuatan project. Tapi kok ada subscriber 2 ini loh. Ya nggak apa-apa, tapi yang sudah subscribe itu terima kasih banyak ya, sudah mendukung channel ini. Loh, tayangannya 26.000, serius? Kok konten ini direkomendasikan ya? Ya tapi apapun itu terima kasih. Terima kasih juga YouTube sudah merekomendasikan channel gak jelas. Saya mau lanjut saja sekarang untuk fitur company access. Jadi company access itu gunanya nanti untuk mendaftar user siapa saja yang terkait dengan company. Baik, di sini agar lebih cepat saya langsung akan buat saja. Ini company access. Kemudian saya sambungkan ke modul company. Saya re-export company access bintang. Sebentar. Ini controller, kenapa kamu tidak menggunakan pub ya? Oke. Sepertinya tadi ada kesalahan teknis, tapi gak apa-apa. Kesalahan teknis ini saya perbaiki sekarang saja. Ikut commit yang berikutnya juga nggak masalah sepertinya, karena itu tidak mengubah kode sebenarnya, tidak mengubah alur kode, hanya mengubah impor saja. Tapi di sini company controller ini sudah diimpor di company loh. Entahlah ini gunanya apa. Dan ini masih abu-abu, tapi it's okay. Saya akan urus nanti aja, bukan sekarang. Sekarang yang terpenting adalah saya membuat company access. Good, setelah itu strukturnya ini terdiri dari ID. ID ini bukan ID dari customer, bukan ID dari company ataupun user, ini ID dari company access. Sebentar. Saya sih tadi kepikiran gini ya. Saya bikin ID, company ID, kemudian user ID, I64. Tadi saya kepikiran gini, tapi sepertinya saya bisa mengeliminasi ID. Jadinya seperti ini, company ID dan user ID. Dan ini pasti akan berbeda setiap kali menginput, karena ini adalah kombinasi ya antara company dan user ID. Nanti di dalam database saya akan buat seperti ini juga, tanpa ada ID yang auto increment. Oke, sekarang berarti saya perlu membuat tabel company access. Ya, jadi tabel company access ini saya masukkan ke company data manager. Oke, untuk pembuatan tabel saya letakkan di implementasi langsung ya dari company data manager, bukan implementasi interface. Oke, karena ya sebenarnya karena create table ini tidak perlu diakses dari luar struct, hanya bisa diakses secara internal. Oke, ini berarti saya buat aja create company access. Seingatku kalau bahasa Inggris, kalau belakangnya S itu saya harus nambahkan ES ya. Yang mudah-mudahan benar.
Mudah-mudahan saja benar seperti itu. Ini resultnya string kosong, bukan string kosong, maksud saya keluaran kosong. Ini error, kemudian sepertinya saya copy aja karena saya sekarang sudah males banget sebenarnya. Sudah males ngoding. Jadi ya ginilah ya, saya copy aja lah. Ya, sekarang saya declare untuk tabelnya ini tetap di tabel customer. Ya, di sini, nah kan saya lupa, bukan tabel customer tapi skema customer. Ini sudah mulai pusing ini ya. Oke, ini tinggal rename aja company access table. Ya itulah apa itu namanya. Oke, ini ke sini dong. Ke sini setelah diimpor tinggal saya load ke sini. Nah, jadi di dalam create company access ini saya cek dulu ya. Oh ya, ini bugnya harus diganti biar nggak salah asumsi nanti ketika terjadi error. Karena kalau debugnya nggak sesuai ya nanti muncul creating company table, tapi errornya karena di dalam company access nanti yang diutak-utik malah yang company table ya. Jadi log ini penting sekali, jadi harus sangat sesuai. Baik, di sini saya ganti dengan creating company access table. Selanjutnya di sini di dalam query ini terjadi query untuk membuat table. Untuk nama table sudah benar menggunakan company access, kemudian yang belum benar adalah isi dari kolom tabel. Berarti di sini isinya adalah company ID, ini bertipe begin, not null, dan juga satunya itu user ID. Tipenya adalah begin, not null. Ya, kemudian user ID ini bisa dikoneksikan kepada user table. User table ini ketika delete ini bisa di cascade saja. Artinya kalau sebuah user yang terafiliasi dengan company selama dia bukan owner, ketika dia menghapus atau menghapus akun, maka secara otomatis dia akan terpisah oleh akses dari company. Oke. Kemudian saya perlu juga koneksikan ini ke company ya. Jadi company ID ini saya koneksikan ke table company table seingat saya. Company ID saya koneksikan ke company table pada kolom ID dari company. Untuk tipe on update cascade, on delete cascade ini sama, sudah benar sepertinya. Nah, saya sekarang perlu primary key. Primary key ini harus saya buat 2 kolom. Primary key. Nah, ini harus saya buat 2 kolom. Kolom company ID dan juga user ID. Dengan begitu ini akan unik ya, tidak ada duplikasi antara company ID dan user ID. Ya misalkan ada company A connect ke user A, ya sudah, dia nggak boleh ada ini lagi, karena ketika ada 2 data yang sama ini hanya akan membuang-buang space dari storage ya. Tidak berguna sama sekali, hanya butuh 1 saja yang berguna. Baik, ini lanjut saja. Ini lognya ya, harus dibenahi sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi di sini lognya sudah saya ganti dengan company access table has been created. Nah, kemudian untuk
pembuatan akses ini sepertinya saya perlu interface ini ya. Perlu gak ya? Oh perlu. Perlu saya definisikan fungsinya di interface karena ini nanti akan dipanggil dari luar. Bisa dipanggil dari luar, bisa dipanggil dari dalam maksud saya. Pemanggilan dari luar tentunya nanti ketika seorang owner ataupun pengguna yang sudah diberi akses ke perusahaan itu ingin menambahkan user baru, maka user baru itu akan di-assign ke company access dari company yang berkaitan ya. Nah, ini berarti saya definisikan di sini dulu. Apa ya ini ya? Create company access kah atau grant mungkin ya? Grant user ya, add company access aja lah. Create company access aja lah, udah. Nggak usah pakai nama aneh-aneh. Di sini hanya ada create, read, delete, and update ya. Sudah, nggak perlu aneh-aneh. Ini berarti company access. Ya, begini company access, betul ya. Nama parameternya juga perlu diganti, company access. Resultnya kosong. Sebentar, karena saya nggak harus mengubah ID, iya kan? Beda dengan ini, ketika create saya harus ubah ID sesuai dengan yang dihasilkan oleh tabel. Kalau yang ini kan saya nggak perlu. ID dimasukkan secara manual dan nggak ada yang di-generate. Maka borrowing mutable ini saya ubah jadi borrowing. Ya borrowing aja. Seperti ini. Sudah, karena saya nggak perlu edit-edit apapun. Nah, berarti sekarang tinggal saya implementasikan saja. Saya perlu satu hal yang sepertinya harus ditambahkan ini ya. Sebelum itu ini saya usaha dulu untuk mengimpor ini ya. Kok kenapa nggak mau impor? Atau apakah ini belum? Ini sudah public sih. Ini sudah public, ini sudah di public. Publish company access ini sudah. Ya, ada saja ya. Berarti kalau auto impornya nggak jalan ya terpaksa harus impor manual ini. Saya nyari dulu ke company mana ini ya. Di mana kamu company? Ini kah? Super company. Ya lebih baik saya coba aja. Nah kan ada company aksesnya. Memang rata-rata ini ya intellisennya nggak mau mengauto complete kan, tidak mau mempermudah developer ini ya, aneh emang. Oke, ini company access sudah ya, copy aja lah ya, nanti bikin kalau mau ngetik-ngetiknya kalau lagi ya mungkin pagi-pagi atau siang gitu ya, kalau malam-malam mending ya ngopi-ngopi aja. Oke, dari atas ini sepertinya masih sama. Nah, debugnya ini harus saya perbaiki ini. Ini harus saya perbaiki. Oke, untuk sementara seperti ini dulu aja ya. Tapi nanti saya akan tambahkan transaction ya, tapi itu nanti aja sepertinya. Karena saya belum tahu gimana cara mengimplementasikannya. Oke, saya cas dulu ya. Ini mengenaskan baterainya. Oke. Ini tadi saya mau mengubah log ya. Log ini akan diubah menjadi creating company access for company ID. Gimana ya? Oh, for-nya itu berarti for user ID ya. For user ID sekian on company ID sekian. Jadi lognya itu creating company access, membuat company access untuk user ID, diikuti dengan user ID pada company ID
diikuti dengan company ID. Di sini tinggal saya inputkan aja company access apa itu user ID dulu ya, user ID dulu. Setelah itu ini company ID. Ya nggak ada error ya, sudah aman sekali ini. Query resultnya ini tinggal diganti saja nama tabelnya ini kepada company access. Ayo keyboardnya tolong keyboardnya nurut ya. Kemudian ini company ID, ini user ID. Iya, ini berarti saya hanya butuh 2 argumen. Urut dari atas saya perlu company ID masuk dulu. Company access ini company ID, kamu masuk dulu. Setelah itu baru company access user ID. Tolong tolong intelligence-nya jangan ngaco. Ya, ini di query ada returning ID, ini bisa saya hapus karena tidak ada yang di generate ID-nya. Ya, sepertinya sudah bagus ini. Berikutnya ini iflat erre, oke. Query resultnya oke. Jadi ini ketika error dan errornya itu berupa undefined table, dia mengeluarkan log warning. Ini company access gak sih? Company access. Nah, seperti ini ya. Company access table is undefined. Oke. Oke, itu sudah. Nah, ini nggak perlu ini sudah nggak perlu. Untuk mendapatkan created ID ini nggak perlu. Ya sudah, ini saja cukup. Nah, ini company gimana pesannya enaknya ya? Company sekian, gini aja, user with ID sekian is granted to company with ID. Tadi di atas juga kurang with ya, tapi entahlah ya, nanti saya tambahkan lah biar grammarnya itu, grammar lagi ya, biar grammarnya agak bagus lah ya, meskipun nggak bakal bagus juga ya. Ini user ID, company access, yang belakang ini company ID. Oke, sudah habis, harus habis dong. Masa proyek gak habis itu ya? Kalau nggak habis itu nanti ya, kapan dapat lagi ya. Oke, sebentar. Ini saya close dulu. Nah, ini ya, saya tambahin width ya biar agak bagus ya. Nah. Oke. Saya rasa begitu. Ini sepertinya saya salah sasaran. Ini bukan create company table tapi create company access table. Tabelnya kelupaan dong. Create company accesses table. Untung bisa di rename, nggak seperti tadi nggak bisa di rename, itu membuat kacau. Nah, sudah ini. Oke, lognya sudah oke sepertinya. Ya sudah, seperti itu saja, dan nggak ada apa-apa di controller, ya hanya itu. Nah, sekarang saya mau membuat yang namanya transaction. Gimana caranya? Ya saya nggak tahu juga. Ini saya harus cek dokumentasi dulu kepada Tokyo Postgres. Oke, ini saya buka dulu. Ya, ini belajar sambil ngonten ini ceritanya. Oh, sorry, saya salah tadi. Nah, ini harusnya ini dokumentasi Tokyo Postgres. Nah, saya cari ya transaction. Ya mudah-mudahan langsung ketemu, langsung nggak error gitu loh, kan enak gitu. Sebentar.
transaction ada banyak nih. Aduh, transaksinya ada banyak nih. Gimana ya? Transaction ada banyak. Ini yang mana? Example nggak ada kah? Transaction? Oh, ini nih. Lah. Wah. Oh, ini search box. Sorry, salah. Apakah tidak ada contoh transaction? Apakah saya harus apa ya namanya? Apakah saya harus menebak-nebak ini ya? Ayo please, ada example please, tolong. Adanya tes di dalamnya ya, mudah-mudahan ada example. Nggak ada ternyata di dalam Postgres ya, semoga ada example, minimal example lah. Wah, nggak ada dong. Ya, nggak ada ya. Duh, kacau ini. Iya, nggak ada. Tidak ada. Oke, kalau di sana nggak ada, saya harap di dalam transaction ini ada contoh ya. Iya, tidak ada. Nggak ada kawan, aduh. Oke lah ya, tebak-tebakan ya. Oke, konsepnya ketika saya ingin melakukan transaction ke database, saya akan begin transaction, lakukan query, kemudian rollback atau commit. Itu konsep dasar ketika saya melakukan transaction di database yang menggunakan SQL. Yang jadi masalah sekarang berarti gimana saya menerapkannya dengan library ini ya. Aduh. Oke, coba ya saya list saja ya. Oh, ini untung saja ada list implementasi yang publik ya. Oke, di paling atas ini commit. Aduh. Beginnya kapan kok langsung commit gitu loh. Oke, commit di paling atas. Saya tahu sih commit itu untuk commit, rollback itu untuk rollback. Ini prepare, buat apa prepare? Oke. Dia itu punya query one. Dia itu berarti punya apapun yang dimiliki oleh klien. Yang di project saya ini saya namai variabelnya dengan DB. Apa yang ada di DB itu ada di sini sepertinya. Contohnya query, ada prepare juga. Nah kan. Oke. Ini info menarik sekali ini. Nah, yang jadi pertanyaan gimana cara bikinnya ini? Oke, di belakang ada cancel query, simple query, copy out, query portal, bind raw, bind. Bind itu buat apa? Nggak tahu, nggak penting. Execute. Oke, execute. Gini aja deh. Sebelum akses aneh-aneh, eksperimen aneh-aneh dari query transaction, lebih baik saya coba dulu kode yang ada saat ini ya. Saya coba dulu kode yang ada saat ini. Oke. Nah, rencananya itu saya itu akan panggil create company access itu setelah create company ini berhasil ya. Ini berarti call
Aduh. Ya. Call create company access. Oke, ini berarti saya bikinnya dari sini company access-nya. Company access. Saya sudah punya datanya semuanya. Company ID sudah punya. Tuh ada company ID. Kemudian user ID ini juga sudah punya harusnya. Owner ID. Owner ID itu di mana ya? Company kah? Oh iya, Bu, ada. Nah, setelah itu baru saya panggil create company access. Bukan company access table, company access saja. Oke. Ini borrow await. Tanda tanya aja lah ya, biar enak. Biar hidupnya nyaman dan enak, tanda tanya cepet rapi efisien gitu ya, tanda tanya itu ya. Oke, cargo run. Oh ya, ini saya bikin aja, buka saja PG admin. Saya akan hilangkan aja semua company yang sudah terdaftar. Saya buka juga Insomnia ini untuk tester. Ya, loading. Oke. Tab tadi salah, bukan public, ini ada di customer table company. Sekarang jam berapa sih? Jam 22. Oke, jam 22. Saya harus selesai jam 11 sih. Target saya jam 11 harus selesai sih. Ya kali saya mau kembali ke dark mode lagi. Oke, sudah bagus. Nah, sekarang saya mau create company aja. Ini sudah bagus. Oke, 8. Oke, masuk. Berikutnya ini company access. Oke, masuk. Jadi company ID 8. Bacanya gimana sih? Oh, gini bacanya. User ID 3 itu dapat akses ke company ID 8. Udah, gitu aja. Emang gitu aja. Nanti untuk detailnya nanti akan ada di authorization ya. Authorization itu nanti tidak saya tempatkan di sini, tapi saya akan tempatkan di skema khusus untuk company. Ya sudah sih harusnya. Mungkin saya commit aja lah ya, biar kalau error saat coba-coba transaction bisa enak saya rollbacknya. Ini create company access. Nah, sekarang saatnya eksperimen apa? Eksperimen transaction. Ya, jadi fungsi transaction itu adalah agar saat salah satu dari query ini error, data itu tidak langsung tersimpan sebagian. Misalkan ketika create company itu ya berhasil lah ya, anggap aja berhasil. Kemudian ternyata ketika create company access itu error dan tidak bisa di resolve. Kalau tidak ada transaction, itu company itu tersimpan ke database. Ini tersimpan ke database sekarang, sedangkan ini kosong. Padahal ekspektasinya adalah ketika ini query-nya berhasil, maka ini juga harus berhasil. Jadi datanya itu ada data company dan ada company access, ya kan? Nah, fungsi transaction adalah agar ketika salah satu gagal, semua perubahan itu tidak diterapkan atau di cancel. Nah, itu fungsinya dan itu sangat penting sekali ya. Tanpa itu ini bisa terjadi ketidakkonsistenan ya. Contohnya gini, ini company ID company ini sudah dibuat, kemudian ternyata aksesnya ini gagal pembuatan. Artinya company yang dibuat ini tidak ada yang bisa mengaksesnya gitu. Dan owner ID ini ya ini sebenarnya tidak saya pakai ya untuk authorization nanti. Owner ID ini hanya saya pakai untuk menentukan siapa yang boleh menghapus perusahaan ini. Nanti seperti itu.
Untuk akses dan lain sebagainya itu ditentukan awalnya itu dari sini, company access. Dia mendaftar siapa aja yang punya akses terhadap company. Itu sih ya, jadi ini wajib banget harus pakai transaction. Yang jadi masalah saya nggak tahu cara pakainya gimana ini. Oke, tebak-tebakan aja lah ya. Saya coba tebak di dalam DB ada transaction, coba ya. Aduh, oh itu kok ada LED tadi di depan. Nah, coba ya, saya mau list apa aja sih yang oke, ada fungsi transaction. Ini fungsi transaction, ada build transaction. Nah, transaction ini mengembalikan apa ini? Oh, transaction. Nah, bisa, berarti bisa ini. Bisa ini. Oke. Wah, berarti gimana? Aduh, pusing juga lagi. Aduh, pusing. Oke. Anggaplah gini, saya punya TX sekarang. Bener nggak? Harus di await kah? Oke. Kok saya baru kepikiran ya? Gimana kalau saya search dengan kata kunci how to use DB transaction on Postgres Trust. Oke. Oh, ini kan sama seperti tadi. Saya butuh example sebenarnya. Gimana cara pakainya? Aduh. Ya oke. Oke, ini ada forum rupanya. Forum, ayo dong cepetan. Oke. Forum nih. Tidak membantu sama sekali. Oke. Oke lah ya. Mau gak mau, saya harus tebak-tebakan ini. Mau gak mau. Oke. Pertama yang harus saya tebak adalah kenapa saya error ya. Cannot borrow data in ArcGIS mutable. Kenapa transaction ini membuat dia harus mutable ya? Oke, dia begins a new database transaction. The transaction will roll back by default. Use the commit method to commit it. Oke. Agak paham sih. Kalau ada transaction will roll back by default, artinya ketika dia belum di commit dan keluar dari scope, dia kan akan di drop. Nah, dropnya itu ada implementasi dari apa tadi? Bukan drop sih, apa tadi? Rollback. Nah, itu dropnya itu memanggil rollback, intinya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ini kenapa saya harus membuatnya mutable kliennya ini. Ini PR nih. Begini, di dalam ARC ini kan nggak bisa mutable, dia harus reader semua. Karena kalau salah satu
double itu akan mengacaukan keseluruhan klien yang ada di thread masing-masing, maksudnya gitu. Waduh. Coba saya cek. Oh iya ya. Ini saya cek ulang, dia butuh mutable self. Ya, tidak semudah itu ya ternyata ya. Atau saya clone aja. Oh, saya clone juga percuma. Atau begini saja. Aduh, sampai batuk, habis suaranya. Oke, saya coba pastikan ya, klien ini apakah aman untuk di-clone. Oke, saya masuk ke klien sekarang. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Aduh, enggak, ini enggak masuk. Wow. Oke, ini contohnya, ini ARC inner. Ini seperti saya sih ini. Seperti saya ini ARC inner. Tapi dia bedanya dimasukkan dalam mutex ya. Ya, oke lah. Sebentar. Klien itu apa sih sebenarnya? Where are you, client? I need you. Nah, oke. Di dalam klien ada ARC inner client. SSL mode ini enum. Enggak, ini saya coba ini ya. Saya sedang mencoba mengkalkulasi singkat berapa sih data yang dibutuhkan untuk membuat klien. Sehingga nanti ketika saya clone itu saya tidak terlalu apa istilahnya ya, terlalu membebani memori. Oke. Di sini saya menemui i32, ini kecil sekali, SSL mode ini saya cek ternyata dia enum, ini ukurannya kecil. Socket config ini option, socket config. Nah, ini nih.
Ini nih yang mengkhawatirkan. Ada data di dalam, ada tipe data di dalam data ini. Oke, address ini sekilas di sini terlihat enum, oke, aman. Dia kecil, string ini kecil juga. U16, duration ini kecil. Duration juga kecil. Duration ini punyanya time. Keep alive config, waduh, beranak lagi. Oh, tapi sepertinya ini sudah berakhir ya. Dia di duration. Oke. Ya, kecil ya. Selain itu tadi ada inner. Mana tadi kliennya ini? Kok hilang? Ini inner client ini. Wah, buffer nih, buffer. Ada buffer, ada sender. Oh, tapi nggak apa-apa. Saya nggak perlu urus ini sih, nggak perlu. Kenapa? Karena klien itu inner client itu ada di dalam ARC. Mana tadi? Ya ampun, harus saya search kah? Nah, ini ya, inner client ada di dalam ARC ya. Jadi kalau saya clone client, yang di clone ini hanya pointer ke inner client aja, aman. Berarti ini saya nggak perlu naruh di ARC sih sebenarnya. Tinggal saya clone aja sih kliennya, banyak kali. Waduh, ada proses ID. Proses ID ini ya nggak apa-apa, saya coba clone. Sudah, saya mau coba clone. Udah lah ya. Sudah. Saya sudah nggak penting pakai apa tadi, ARC. Saya sudah nggak butuh ARC. Saya akan coba clone. Kayaknya di video sebelumnya saya butuh berapa ya, 7 atau 8 ya, 8 milisekund ya untuk memproses. Nah, ketika saya clone, coba saya mau lihat berkurang berapa itu ya si DB client ini. Oke, biar perbandingan jelas kayaknya gini aja deh. Ini mencoba sekaligus mengetes ini ceritanya ya. Ya, ini berarti terpaksa saya rollback dulu. Oke, sudah kembali ke normal. Nah, oke. Saya akan coba kosongkan database. Ini harus dikosongkan. Ini juga harus dikosongkan. Ayo, jangan mouse-nya jangan aneh-aneh. Gak perlu. Oke. Saya restart servernya. Kemudian saya akan coba ini ya, apa ini? Coba request ya. Saya coba bandingkan, ini saya menggunakan ARC dan juga menggunakan cloning dari DB. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sih gak terlalu ngefek sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat 6 ms. Oh iya, ini saya baru kepikiran ya. Aduh, ya. Tadi saya inginnya ini ARC saya buang, tapi ya percuma ya. Karena ketika masuk ke sini ke dalam apa ya, kode yang membutuhkan transaction, dia itu mintanya mutable ya. Dan semua yang ada di dalam atribut ini itu adalah unmutable. Jadi
nanti kalaupun saya masukkan ke sini ngeklon dari main, di sini juga ngeklon lagi ya. Ya daripada gitu ya saya clone aja di dalam. Ini tetap pakai ARC, tetap pakai pointer. Nanti begitu mau masuk ke transaction barulah saya clone. Emang clone ini ya gimana ya? Gimana lagi ya? Oke, di sini saya coba clone aja ya. Oh, salah, bukan di sini, bukan di sini. Ini create company table. Saya masukinnya di create company. Nah, tadi kan di sini ya, di sini ya, di sini. Ini sudah mulai pakai DB. Nah, ini saya coba clone ya. Let DB sama dengan, nah ini saya dereference itu artinya self DB, oke. Nah, dia dapat jadi klien. Nah, ini saya clone. Aduh, cloningnya nggak bisa di clone dong. Aduh, nggak bisa di clone ini ya. Ya sudahlah ya, diakhiri saja videonya. Daripada ini kan udah jam 11, jadi diakhiri saja videonya. Lebih baik ya dipikirkan dulu solusinya, karena ternyata klien dari database Postgres itu tidak bisa di-clone. Sedangkan ketika mau bikin transaction, dia butuhnya itu variabel yang mutable. Dan ini ya enggak, gimana ya. Ya sudahlah ya, besok mungkin ya saya coba cari tahu lagi. Terima kasih dan selamat tinggal.